Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Anotasi ID dalam acara terbaru kami, yaitu Jupri, Jumat Penuh Misteri. Di Jupri, Jumat Penuh Misteri, kita akan bercerita mengenai misteri-misteri serem yang bikin kalian takut. Tapi tentu saja saya tidak sendiri. Pasti di dalam Jupri, saya akan ditemani langsung yang akan menceritakan, menemani kalian di waktu malam Jumat. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang sudah kalian lihat sendiri. Tapi sebelum itu, jangan lupa tetap dukung channel Anotasi ID. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Baik, kita langsung saja ke narasumber. Selamat malam, Rijal. Selamat malam. Rijal ini merupakan teman kampus saya sendiri yang dia akan menceritakan tentang pengalaman pribadi misteri. Iya, ada. Sudah lama sih, tapi masih membekas. Masih terbayang-bayang terkadang malam sepi gitu ya. Saya merasakan suka merasakan terbayang dan seolah-olah masih ada di hadapan. Baik, Rijal tahan dulu. Iya. Karena supaya teman-teman bisa mendengarkan secara langsung kisah misteri. Ini pengalaman pribadi betul? Pengalaman pribadi saya ya 2017 lah. Oke, 2017. baik. Teman-teman semua, kita saksikan ini dia ceritanya. Jadi saya tuh waktu 2017 begitu saya masih kuliah semester 5 semester 6 ya begitu. Jarak dari rumah ke kampus tuh lumayan jauh. Lumayan jauh, agak kalau di waktu bisa 2 jam lah. 2 jam perjalanan dari kampus menuju rumah. Jadi saya kebetulan kampus di daerah luar kota dari tempat saya gitu, di main jauh lah, di sekitar 2 jam. Jadi saya ngampus malam. Karena kebetulan saya pagi kerja begitu. Ngampus malam itu pukul berapa? Mulai belajar dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi pagi kerja, saya malam kuliah begitu. Nah, setiap hari saya pulang tuh. Pagi berangkat kerja, pulang saya malam ke rumah begitu. Jadi rutinitas saya seperti itu tuh. Nah, karena tempat rumah dengan kampus itu jauh dan rumah saya itu bisa dibilang jauh dari keramaian lah. Jauh dari keramaian. Jadi sebelum masuk ke kampung itu, ke rumah saya itu kita melewati hutan-hutan, perkebunan kelapa sawit begitu. Berarti hampir tidak ada penerangan ya? Hampir sama sekali tidak ada penerangan. Jadi dipenuhi pohon-pohon sawit gitu, yang pohon-pohon sawit lebat begitu. Jalannya rusak, ya kan. Jadi setiap ada apa-apa kita nggak bisa nggak bisa bawa motor juga nggak bisa kencang gitu. Jadi kalau ya kita tahulah kalau di jalan berlubang begitu dan gelap begitu, kita bingung kalau ada apa-apa begitu. Tapi itu saya lakukan. Setiap hari gitu. 2017 begitu saya saya melihat sesuatu yang janggal begitu. Yang janggal, yang di luar akal saya. Saya pulang setiap hari itu nggak merasakan hal seperti itu. Tapi baru itu terjadi. Seram itu sudah menjadi biasa. Tapi hari itu hari yang sangat menurut saya dan pengalaman pribadi saya pertama kalinya melihat hal seperti itu. Saya potong sebentar. Kalau kuliah itu setiap hari apa aja? Apakah ada malam Jumat? Kuliah saya sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Berarti kuliah masuk jam 7, pulang jam 10. Iya. Kira-kira pulang ke rumah itu sekitar pukul berapa?
biasanya kan pulang jam 10 tuh ya. Kalau pulang jam 10 tuh saya sendiri nggak langsung pulang. Itu saya nggak pulang. Saya biasa ya nongkrong sama anak-anak kelas dulu gitu kan, malam begitu, sampai kadang-kadang jam 12 malam saya pulang dan sampai rumah jam 2 malam begitu. Ya begitulah rutinitas gitu. Tapi rata-rata saya pulang di jam-jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas begitu. Berani sekali Anda. Itu sudah jadi hal biasa, tapi Hal biasa. hari itu hal yang luar Janggal. biasa. Ya, hal yang janggal dan hal yang saya rasakan pertama kalinya begitu. Jadi lebih jelasnya bagaimana? Apa silakan dijelasin lebih jelasnya supaya teman-teman. Oh, iya. Jadi ya Anda mohon maaf, Anda pulang ke rumah menggunakan kendaraan apa? Motor ya? saya naik motor. Jadi Kronologisnya bagaimana? saya lupa harinya itu hari apa gitu. Tapi saya pulang sekitar jam 12 atau jam 1 malam lah gitu. Saya pulang dari kampus waktu itu kalau tidak salah rintik-rintik hujan ya. Sendiri berarti Anda pulangnya? Sendiri, saya tidak pernah. Karena di kampung saya tuh nggak ada yang ngampus bareng saya. Nggak ada yang di kuliah di kampus situ, di universitas situ. Jadi saya sendiri pulang, larut malam, gerimis kala itu. Jadi sebelum masuk ke kampung saya itu, jadi dari jalan raya itu, saya masuk pangkalan ojek. Jadi dari pangkalan ojek masuk ke rumah saya itu ada sekitar 1 kilo lah. Wow, jauh juga. Iya. Itu sepanjang 1 kilo itu gelap. Gelap di jalan besar pun Itu itu udah gelap. Jadi kalau di daerah saya itu kalau jam 8 malam Sudah tidak ada itu kegiatan. udah sepi, sudah tidak ada kegiatan. Bahkan lalu lalang mobil tuh mungkin sudah nggak ada. Anda hanya dibantu Penerangan lampu motor saja. Jadi kalau itu posisinya saya sudah masuk tuh. Dari pangkalan ojek itu tuh, yang 1 kilo dari ke rumah saya itu. Jadi saya masuk ke dalam gitu. Jadi sebelum ada itu tuh bisa dibilang kayak tanjakan gitu tuh. Kayak bukit gitu yang nanjak terus turun begitu ya. Itu saya masuk dari situ ketemu tanjakan begitu. Pertama kali ya saya melihat ada bayangan di mata saya gitu, seolah-olah kayak dia mengikuti saya gitu. Di samping atau di depan? Di Pas pinggir, di pinggir, di samping saya. Seperti ada bayangan tapi bukan bayangan motor. Karena fokus lampu saya ke depan kan. Iya, betul. Tapi seolah-olah melihat ada bayangan yang jalan begitu, tapi bukan motor. Itu di hari pertama ya. Di hari pertama saya pulang ngampus begitu. Ya seperti biasanya saya balik lagi ke tempat kerja dan balik lagi ke rumah gitu. Di hari kedua mulai sedikit memperlihatkan di hari pertama hanya bayangan. Di hari kedua itu dia coba menampakkan di depan lampu motor, tapi posisinya jauh sekitar 10 meteran dari lampu motor saya itu kelihatan bentuk, tapi masih samar-samar karena saya juga saya pulang malam serem itu sudah biasa. Tapi ketika diikutin bayangan di hari pertama, di hari kedua lebih mencekamnya luar biasa karena dia mulai menampakkan. Itu berupa sosok seperti apa sih? Biar Sosoknya digambarkannya seperti apa? Sosoknya wanita tua. Wanita tua. Sosoknya wanita tua tapi membelakangi. Berarti dia posisinya ngadep belakang. Iya, posisinya Jadi membelakangi. Anda itu dibelakangin. Okay. Jadi pas untuk jarak pakaian seperti apa pakaiannya? Berupa seperti apa? pakaiannya putih-putih. Putih tapi dia tua. Tua. Anda bisa tahu itu tua ngeliat dari mananya? Gestur tubuh. Dari gestur tubuh. Jadi bentuknya kita tahu lah kalau orang tua tuh kayak gimana ya. Orang tua kayak gimana, terus yang masih remaja kayak gimana. Dia bentuknya agak sedikit membungkuk. Tapi Anda itu sempat berpikir apakah itu benar hanya perasaan dan hanya orang saja yang lewat? Iya. Atau memang itu praduga Anda itu seperti apa pertama ngeliat itu? Apakah orang atau memang itu benar makhluk halus? Karena kondisinya memang gelap ya. Karena kondisinya memang dan gelap. Mustahil juga ada orang ya. Dan mustahil ada orang. Saya sudah meyakini ini hal yang di luar
ini di apa Dunia ada lain. gitu, ada makhluk lain gitu ya kan, yang apa di luar pemikiran saya begitu. Itu sudah saya apa ya, bukan lagi ngerasa ini orang apa siapa gitu, tapi udah ngerasa oh itu kayaknya begitu gitu lain gitu. Ini di hari kedua itu 10 meter tuh ya, 10 meter. coba didekatin gitu kan, deket set nggak tahu kemana gitu, tiba-tiba jalan lagi, ada lagi di depan begitu. Jadi mulai mencekam, mulai takut. Nah ketika itu saya balik tuh ke rumah, saya coba ngobrol sama orang tua begitu, sama orang tua. Tapi Anda tidak dilihatin wajahnya ya? Tidak, dia posisinya membelakangi dan ya agak membungkuk seperti apa ya, ya orang tua ya. Orang tua sudah tua begitu. Dia membungkuk. Nah, datang ke rumah, saya coba ngobrol ya, karena saya juga mulai takut gitu dengan speed motor itu bagaimana? Apa kenceng? Apa udah nggak karu-karuan? Jadi mencoba untuk tenang. Jalan itu rusak. Ya. Tapi apa ya namanya? Ya manusiawi ya. Iya benar. Ketika melihat hal seperti itu, saya masih ingat itu. Saya kan ngerokok ya. Saya masih ingat itu. Jadi saya itu kalau takut karena serem biasa, itu saya buat penangkalnya itu saya selalu bawa handset dan saya harus nyetok rokok. Ya kan? Nemenin ya. Nemenin. Jadi udah tuh dengerin musik gede gitu ya di kuping gitu, musik rock apa ya kan, biar nggak kedengeran apa-apa. Terus ngerokok tuh di posisi jalan masuk ke kampung. Jadi di jalan masuk ke kampung, jalan besar itu kayaknya biasa aja. Biasa aja, hawa-hawa mistis gitu. Kayaknya nggak ada. Gua sering biasa jalan dari kampus di jalan-jalan besar itu, walaupun sepi gua biasa. Tapi pas masuk ke pangkalan ojek itu, yang masuk ke dalam itu rasanya aura-aura mistis kencang gitu. Aura-aura mistis kencang. Jadi itu yang nemenin rokok sama itu. Jadi pas hari kedua itu bawa motor itu udah nggak karuan. Jadi bakar rokok itu pun nggak kerasa tuh, ternyata rokok masih nempel di sini pas datang ke rumah. Posisi rokok tuh udah habis karena bawa motor kencang. Itu kebawa angin kali ya. Itu jadi, nah dari kedua tuh saya ngobrol sama orang tua begitu, karena saya juga belum pernah merasakan hal seperti itu. Jadi akhirnya saya bicara gitu. Ya orang tua bilang, ya pelan-pelan bawa motornya, mungkin itu hawa bawaan capek, perasaan lelah, akhirnya yang kayak gitu-gitu, bayangan-bayangan kayak gitu ada gitu loh. Tapi saya coba ini bukan gitu. Ini bukan, seolah-olah nyata ada gitu di mata gitu. Nah, esoknya saya balik lagi itu kan, biasa rutinitas lagi. Setelah rutinitas malam pulang. Itu hari ketiga. Ini hari ketiga. Jadi di hari ketiga itu saya pulang larut malam lagi, biasa dengan bawa motor dan ya itulah handset musik besar gitu kan, sama rokok begitu. Jadi di hari ketiga dia coba menampakkan diri dekat posisinya. Lebih dekat lagi. Tapi bukan di depan. Posisinya masih sama. Posisinya di pinggir stang motor. Ngikutin tapi melayang. Ngikutin tapi posisinya jalan bareng gitu. Oh, jalan bareng. Iya. Rasa takut tuh luar biasa. Tambah jadi berkali-kali lipat. Bawa motor tuh ngebut, luar biasa ngebut, tapi kayak nggak ngebut gitu. Kayak ketahan. Iya. Kayak ketahan, dan lampu motor tuh kayak redup gitu. Wah, takut, gila, serem. Pengen teriak. Tapi nggak ada orang. Gelap. Pokoknya perasaan pengen cepet-cepet sampai rumah aja. Pengen cepet-cepet sampai rumah. Tapi akhirnya karena ngerasa ini udah 3 hari kan, di hari pertama, hari kedua, di hari ketiga terus diintilin begitu, ngeberaniin diri untuk berhenti dan coba berinteraksi. Itu. Lalu yang terjadi? Gue berhenti,
Terus berhenti. Ternyata dia ada. Enggak menghilang. Posisinya ada. Tetap ada. Berarti posisinya. dia ingin juga berinteraksi kali ya. Iya. Jadi akhirnya gua tanya. Nampak jelas. Tidak nampak jelas, tapi posisinya karena lampu motor pun nggak tahu tuh. Iya. Posisinya jadi redup. Posisi lampu motor tuh apa ya? Kayak kena apa gitu? Kayak kena depannya kayak kena lumpur dan gelap, nyenternya nggak terlalu terang. Nggak jelas gitu bentuknya. Bentuknya sama kayak di hari yang sebelumnya. Begitu. Ada gue interaksi pertama. Gue nanya. Seperti apa nanya? Iya, nanya dengan bahasa bahasa Sunda begitu. Sunda ya? Iya, itu. Ya, gue tanya begini, ini siapa? Ada apa? Gitu. Kalau begini, ya saya nggak mau nih. Saya setiap hari pulang, kalau dibeginin terus, saya nggak mau diginiin. Gitu. Itu rasa takut ada tuh. Ya. Merinding luar biasa, tapi mau nggak mau kan. Harus berinteraksi. Udah 3 hari coba bayangin, diikutin kayak gitu terus. Rasa takut terus gitu kan, setiap itu di hari ketiga tuh gua masuk itu kayaknya apa ya, pengen telepon orang buat jemput gitu, tapi gua ngiranya kayaknya cuma 2 hari doang. Iya, ternyata di hari ketiga nampakin hal yang benar-benar nampak gitu, tapi nggak jelas posisi lampu tadi tuh yang ini. Ada gue coba berinteraksi tadi, dia jawab. Dia menjawab. Menjawab. Tapi samar-samar dengan keadaan yang samar-samar, tapi suara itu kedengaran. Kedengaran. Suara itu pakai bahasa Sunda tadi kan? Seperti apa? Ya. Bahasa Sundanya seperti apa kira-kira? Dia bilang kalau bahasa Sundanya begini, sampaikan salam abi gitu, ke anak orang yang mana gitu kan? Anak orang yang mana gitu, anaknya siapa gitu kan? Ya dia bilang anaknya, inisial anaknya gitu kan, dia bilang apa nama anaknya, dia bilang. Asli guys, merinding. Gimana? Iya. Ternyata gua tahu anaknya. Oh, ternyata. Dia punya anak satu-satunya perempuan. Dia nggak punya anak laki-laki, dia satu-satunya perempuan, dan itu lokasinya di kampung gua, nggak jauh rumahnya, Nggak jauh dari rumah ya? Nggak jauh dari rumah. Dia bilang begitu, salam ke anak saya, begitu ya kan, sampaikan salam anak saya dan jangan lupa selalu buat syukuran gitu di rumah untuk mendoakan saya gitu. Jadi ya apa namanya, nggak tahu ya itu siapa gitu loh, nggak tahu itu siapa. Dia bilang ya anaknya mungkin itu orang tuanya tuh siapa ya, posisinya karena saya sebenarnya tahu itu ibunya tuh emang sudah meninggal begitu. Tapi udah lama atau setelah itu Anda bercerita lagi kepada orang tua? Bercerita lagi kepada orang tua. Tapi posisi meninggal si ibunya itu sudah lama tuh. Sudah lama. Oh ya itu ngampus ya, saya zaman SMP lah. Zaman SMP. Itu udah lama banget ya. Udah lama. Jadi ya udah tuh dia bilang sering buat syukuran gitu kan, doain, sering bikin apa namanya pengajian gitu kan, kalau malam Jumat kirimin doa gitulah gitu. Akhirnya udah tuh dia ngilang gitu kan, lampu terang kembali. Seperti motor posisi awal ya. Iya, motor posisi langsung digas tuh gampang banget. Pas pulang gue langsung minum gue ngobrol sama bapak gue. Ya pas ngobrol tuh Pak gitu kan, gini ada tadi yang udah 3 hari sih gitu kan, 3 hari ini ketiganya gitu ya, ada yang sering ngintilin gitu kan, ngikutin di motor gitu kan. Ya nggak tahu siapa karena posisinya nggak jelas ya, tapi akhirnya dia bicara gitu, dia bicara bahwa minta didoain itu setiap malam Jumat, minta dikirimin doa begitu. Gua nggak bisa sebut inisial apa anaknya ya, nama anaknya, tapi yang jelas anaknya perempuan. Anaknya perempuan. Akhirnya gua bilang
anaknya si itu coba bilangin sama bapak gitu kan, cobalah selalu kirim doa gitu kan, selalu buat yasinan setiap malam Jumat itu dengan kan begitu ya kalau suka ini. Akhirnya besoknya dibilangin sama bapak gua gitu. Tapi mungkin nggak dijalanin sama si anaknya. Oh, nggak dijalanin. Iya. Tapi setelah itu apa yang terjadi tapi pesan itu kan sudah tersampaikan. Meskipun tidak dijalani, setelah itu apakah Anda masih dipertemukan kembali atau tidak? Nah, mungkin amanat dari saya gitu kan ke bapak saya sudah disampaikan ke anak beliau tuh, tapi nggak dilakukan, nggak direalisasikan, nggak dilaksanakan. Nggak ditengok makam. Iya, nggak begitu. dikirim doa. Itu datang lagi. Di hari keempatnya atau setelah berapa hari baru datang lagi atau di mimpi? Di lokasi yang sama. Itu hari keempatnya atau memang udah Bukan. berapa hari? Bukan. Ke depan? Jadi udah berapa hari ke depan, kalau nggak salah selang 2 hari atau 3 hari begitu. Dia datang lagi, coba ngikutin lagi kan. Lah kok masih ada gitu kan. Padahal amanat dia udah saya sampein gitu kan ke bapak saya udah juga bilang ke anaknya begitu. Itu masih ada, apakah dia berinteraksi lagi, Anda coba berinteraksi lagi atau bagaimana? Enggak. Ketika pertemuan, dia hanya menampakkan saja? Menampakkan saja. Akhirnya ya itu, ada salah nih, ada yang nggak sampai nih amanatnya. Gitu kan. Akhirnya gue tanya ke orang tua gue tanya, itu amanat sudah disampaikan belum gitu kan? Sudah, tapi udah dilaksanain belum gitu? Ya nggak tahu dia bilang. Ya udah akhirnya saya sendiri yang nyamperin ke anaknya itu untuk bicara benar-benar apa yang gua alamin, yang dialamin. Jadi hal itu langsung diceritain sama anaknya. Jadi pas ngomong anaknya cuma bisa nangis kan. Anaknya cuma bisa nangis. Ini bukan ini bukan mau gimana tapi emang yang kena amanatnya sudah beberapa hari terjadi dan memberikan itu amanat ya. Dan memberikan amanat, tolong dilaksanain gitu. Dilaksanain itu, titipan itu seperti itu gitu. Ya udah akhirnya tuh dia buat kayak semacam ya pengajian gitu kan, pengajian untuk ngirimin doa buat orang tuanya. Dan setelah itu sampai sekarang tidak menampakkan kembali. Jadi ya rasa takut karena gelap kan masih ada gitu, tapi ketika udah dilaksanakan nggak ada. Tapi hal itu membuat trauma sampai sekarang. Jadi sekarang itu lebih milih untuk nggak pulang malam gitu. Nggak pulang malam. Jam maghrib sampai jam 8 itu masih bisa, tapi kalau jam 8 ke atas tuh sudah mulai khawatir gitu. Khawatir yang janggal-janggal. Khawatir karena ngerasa ada yang kayak gitulah. Ya manusiawi lah, takut. Ya bukan takut ya, maksudnya nggak tahu bawaannya kayaknya nggak tenang kalau ada terus kayak gitu kan. Gitu ya udah akhirnya mutusin untuk nggak pulang malam lagi dari semenjak itu gitu. Jadi yaudah kalau ngobrol sama teman-teman di kampus ya, kalau emang udah malam banget ya mendingan nginep gitu. Nginep ya udah di tempat siapa ya, sampai sekarang juga ke kos malah kan itu, mendingan pulang di jam sore aja, kalau nggak sore ya mendingan pagi sekalian begitu. Baik teman-teman semua yang menyaksikan video di malam Jumat ini, itulah cerita pengalaman dari narasumber yaitu Rijal. Tapi yang menarik adalah pertanyaan saya, kenapa pesannya harus disampaikan melalui dia, nggak langsung ke anaknya langsung begitu? Itu ya yang bikin saya menarik. Apakah mungkin
Nah, Rizal ini sering lalu lalang dan memang kiranya si almarhum itu mempercayai Anda untuk menyampaikan amanat, dan alhamdulillah kan sampai sekarang terjadi, amanat itu sudah dilaksanakan meskipun yang kedua kali. Dan ketika sudah dijalankan amanat itu, dan sampai sekarang ya sudah tidak ditambahkan. Sampai sekarang sudah. Ya, jadi teman-teman semua tetap terus bersama Jupri, yaitu Jumat Penuh Misteri, yang selalu menemani Anda nanti ke depannya di setiap malam Jumat. Terima kasih Bang Rizal, ini juga salah satu teman saya di kampus. Ketika dia bercerita juga, saya juga tidak berani lagi sendiri. Tetap saksikan Anotasi ID dalam acara yang terbaru kami, yaitu Jupri Jumat.